Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutawakil Nurmal, Stambuk F551818089. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi yang pertama kita membahas tentang sistem proyeksi peta. Jadi langsung saja, bentuk bumi berupa ruang 3D yang melengkung berupa elipsoid. Terus untuk mengubah bentuk 3D ke 2D atau 2 dimensi perlu dilakukan transformasi dengan metode proyeksi peta. Nah, proyeksi adalah metode merubah permukaan lengkung atau 3 dimensi ke bidang datar atau 2 dimensi. Proyeksi peta adalah teknik menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Nah, mungkin ada yang bertanya apa itu distorsi. Jadi distorsi yaitu bentuk bumi 3 dimensi ke 2 dimensi, tetapi berbeda jarak, luas, bentuk, dan arahnya. Terus agar mendapatkan bentuk ideal dan menghindari distorsi, maka diperlukan persyaratan geometrik. Persyaratannya yaitu jarak peta harus sama dengan jarak realitasnya. Yang kedua yaitu luas wilayah harus sama dengan sebenarnya. Yang ketiga, sudut atau arah garis direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Dan syarat yang terakhir yaitu bentuk harus sesuai dengan sebenarnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksinya. Yang pertama ada azimutal, yaitu memanfaatkan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua ada kerucut atau konik, yaitu memanfaatkan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Dan yang ketiga ada silinder atau silindrikal, yaitu memanfaatkan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis sistem informasi geografis. Jadi yang pertama itu bentuk permukaan bumi. Ini dia objek spasial berupa jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, administrasi daerah, dan lain-lain. Harus bereferensi geografis sehingga direpresentasikan dengan koordinat bumi. Untuk memahami referensi geografis, transformasi bentuk bumi dan koordinat perlu mengenal beberapa istilah, yaitu yang pertama ada geodesi. Geodesi adalah bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi, posisi, panjang, dan arah garis permukaan bumi, termasuk medan gravitasi bumi. Terus ada geodesi geometris, yaitu membahas bentuk dan ukuran bumi, penentuan titik koordinat, panjang, dan arah garis bumi. Ada juga geodesi fisis, yaitu dia membahas medan gravitasi bumi. Untuk representasi bentuk permukaan bumi beserta posisi-posisinya digunakan yang pertama datum atau geodetik, yaitu sekumpulan konstanta yang menentukan sistem koordinat dan menyatakan posisi terhadap permukaan bumi yang digunakan sebagai titik kontrol geodesi. Nah, selanjutnya proyeksi peta, seperti yang kita bahas tadi, yaitu metode mengubah permukaan lengkung 3D ke permukaan datar atau 2 dimensi. Selanjutnya sistem koordinat, yaitu sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat pada peta direpresentasikan berupa titik-titik koordinat. Selanjutnya ada datum referensi, yaitu suatu permukaan yang diketahui dan bernilai konstan untuk menggambarkan lokasi titik-titik yang tidak diketahui pada permukaan bumi, biasanya rata-rata permukaan air laut. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang GPS atau Global Positioning System. Yang pertama satelit GPS, yaitu satelit beredar pada 2 lintasan orbit yang konstan dan kecepatannya berkisar 7.000 mil per jam. Dan juga satelit pertama kali diluncurkan pada tahun 1978. Lanjut, fungsi GPS. Fungsi GPS yaitu menghitung jarak dan arah lokasi kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi sinyal, dan kekuatan sinyal. Selanjutnya yaitu sistem navigasi. Yang pertama ada navigasi kompas, yaitu memberikan arah utara, dan juga ada navigasi sextant atau memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Bagaimana cara kerja GPS? Satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit. Semakin banyak satelit, maka posisi akan semakin jelas. Hal yang perlu dihindari, yang pertama ada buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Buffer dapat dilakukan untuk tipe feature polygon,
polyline, maupun point. Terus, hasil buffer berupa garis atau feature polygon. Feature yang di buffer dapat lebih dari satu layer dan dapat lebih dari satu tipe feature. Kelebihannya yaitu mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan feature yang diseleksi, memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi, dan prosesnya cukup singkat. Kelemahannya, buffering dilakukan satu persatu. Hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar buffer tidak tumpang tindih. Nah, bagaimana bentuk buffer? Buffer ini dia berbentuk titik, ada juga yang berbentuk garis dan poligon. Berbentuk titik yaitu dia kondisi mengenai cakupan atau jangkauan pelayanan dari fungsi di titik tersebut. Kalau buffer yang berupa garis dan poligon yaitu dampak fenomena yang terkandung dalam unsur peta tersebut. Yang selanjutnya ada overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis, yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Selanjutnya, pemahaman overlay peta harus menghasilkan peta baru. Dan selanjutnya, dalam bahasa teknis harus ada poligon yang terbentuk dari dua peta yang di overlay. Nah, jika dari data atribut, maka terdiri dari informasi peta pembentuknya. Metode yang digunakan dalam overlay peta yang pertama ada metode union, irisan, dan identity. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah, namun beda atribut, yaitu yang pertama dissolve themes, ada merge themes, flip one themes, intersect themes, union themes, assign themes, dan penggabungan data vektor dan raster. Yang selanjutnya ada network analysis. Network analysis merupakan tipe analisis jaringan untuk menentukan wilayah yang tercakupi seluruh jalan yang dapat diakses. Network analysis merupakan analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait dengan jaringan. Kegunaan tambahan network analysis yaitu ada route analysis, service area analysis, closest facility analysis, dan origin destination matrix analysis. Yang selanjutnya ada 3 dimensi. Analisis 3 dimensi merupakan salah satu tool atau alat dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Yang selanjutnya yaitu sumber kesalahan pada GPS, yaitu yang pertama ionosphere dan troposphère delays atau waktu tunda, yaitu dia signal satelit lambat dalam menembus atmosfer, dan juga sistem GPS telah dilengkapi perhitungan rata-rata delays atau waktu tunda. Sumber kesalahan yang kedua yaitu signal multipath, yaitu kesalahan yang terjadi akibat signal dipantulkan oleh gedung atau batuan besar sebelum mencapai receiver. Dan juga sumber kesalahan yang ketiga yaitu penerimaan satelit terganggu akibat gedung, intervensi gelombang elektromagnetik, dan blok signal. GPS juga tidak dapat bekerja dalam rumah karena sifatnya indoor atau di bawah permukaan air ataupun di bawah tanah. Dan juga ada kesalahan-kesalahan pada satelit. Yang pertama receiver clock error, orbital error, satelit geometry atau shading, dan yang terakhir yaitu international degradation of the satellite signal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.